Kaisar Naga Part 6, edisi yang ke-51 hingga 60. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Siapa yang meracuniku? Kemarahan yang tak terbayangkan melintas di mata Lin Sen. Ia berharap ia bisa segera mengambil tindakan, memotong-motong pria itu menjadi beberapa bagian, dan membunuh seluruh keluarganya. Sebaiknya kau tidak terlalu banyak berpikir sekarang. Orang yang meracuni itu bukan dari 5 kerajaan. Cahaya penuh arti melintas di mata Su Yuwei. Lin Sen menutup matanya dan tetap tenang. Itu bukan kekuatan dari 5 kerajaan, dengan kata lain, kekuatannya melampaui lingkup 5 kerajaan. Barangkali, bahkan sekte Lihuo pun tidak sebanding. Saya mengerti. Lin Sen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk datang dan mengambil tulang pedang adikku? Menurut waktunya, paling lama akan memakan waktu 1,5 tahun. Su Yuwei berkata dengan malas setelah mengatakan ini. Saya harap kamu bisa tumbuh dengan cepat dalam 1,5 tahun ini. Setelah itu, Su Yuwei berjalan keluar halaman tanpa menoleh ke belakang. Racun dingin ini sebenarnya buatan manusia. Tuntun terkejut, aku tidak menyangka ada orang yang tega melakukan hal kejam seperti itu pada seorang gadis kecil. Sejak aku masih bisa mengingatnya, adikku telah disiksa oleh racun dingin. Aku tidak tahu berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang telah ia tanggung selama 10 tahun terakhir, dan hari ini kau mengatakan kepadaku bahwa semua ini adalah ulah manusia. Sekilas niat membunuh yang dingin terpancar di mata Lin Sen. Sekali lagi, ia menyadari betapa luasnya dunia ini dan betapa jahatnya hati manusia. Sekalipun Anda tidak melakukan kesalahan apapun dan hanya memiliki bakat bagus, akan ada makhluk tingkat tinggi yang menargetkan Anda. Yang lemah di dunia ini bahkan tidak punya kekuatan untuk memilih bagaimana mereka mati. Seperti boneka, dimanipulasi dan dipermainkan oleh orang lain. Aku ingin menjadi lebih kuat, aku ingin menjadi lebih kuat. Aku ingin menjadi lebih kuat. Lin Sen mengulanginya lagi dan lagi. Raungan rendah terakhir bahkan membuat kekosongan di sekitarnya bergetar. Setelah kembali ke ruang pelatihan, dia menggaruk kepalanya, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Lin Sen, tulang pedang bukanlah hal yang sederhana. Sepertinya aku punya catatan tentangnya di ingatanku. Ceritakan padaku tentang itu. Lin Sen mengangguk. Sebagai seorang Beastmaster, dia tidak tahu banyak tentang tulang pedang. Di antara para prajurit, pembudidaya pedang adalah yang terbaik, dan di antara pembudidaya pedang, mereka yang memiliki tulang pedang adalah yang terbaik. Tuntun berkata perlahan, jalan pedang terbagi menjadi 4 alam, yaitu niat pedang, hati pedang, jiwa pedang, dan wilayah pedang. Mereka yang memiliki tulang pedang terlahir dengan niat pedang, dan jauh lebih unggul daripada yang lain dalam jalan pedang. Mereka setara dengan embrio pedang tingkat atas. Orang-orang seperti kakakmu, yang tidak pernah berhubungan dengan para kultivator, adalah batu giok murni dan tanpa cacat. Begitu mereka memulai jalur kultivasi pedang, harapanku adalah kecepatan kultivasi mereka akan meningkat pesat. Mendengarkan pengantar tuntun, mulut Lin Sen melengkung karena kegembiraan. Adik saya selalu ingin berlatih. Setelah racun dinginnya hilang, dia dapat menggunakan tulang pedang untuk memulai jalur ilmu pedang. Pantas saja Suster Junior berkata kalau Suster memang jago pedang. Tidurlah lebih awal dan pergi keluar bersamaku besok. Lin Sen melihat jam dan ternyata sudah tidak pagi. Tuntun mengangguk, lalu menutup matanya dan tertidur di ruang latihan. Binatang khayalannya beda dengan yang lain. Mungkin saat dia masih menjadi telur, dia terlalu lama berada di ruang ilusi, sehingga Tuntun hampir tidak suka memasuki ruang ilusi. Dengan kata-katanya sendiri, hal itu terlalu menyedihkan dan tidak mengenakan. Kuncinya, ada 8 telur lagi di dalamnya. Dengan begitu banyak binatang fantasi, bukankah mereka akan berisik saat menetas? Sungguh menjengkelkan hanya dengan melihatnya. Keesokan paginya, Lin Sen menyiapkan sarapan untuk Lin Ninger dan membawanya ke dalam rumah. Xiao Sen, aku merasa kondisiku semakin membaik. Setelah beberapa kali, racun dingin itu seharusnya sudah hilang sepenuhnya. Lin Ninger tersenyum manis sambil makan. Matanya yang besar melengkung membentuk bulan sabit ketika dia tersenyum, dan badannya yang awalnya kurus mulai bertambah berisi. Kulitnya menjadi lebih merah daripada sebelumnya, dan dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda, menjadi lebih anggun. Kakak, aku pergi keluar kota untuk membeli makanan hari ini dan akan segera kembali.
Lin Sen tersenyum. Oke, Lin Ninger tidak banyak memikirkannya. Lin Sen merentangkan badannya, cepat-cepat meninggalkan halaman, dan bergegas menuju bagian luar sekte. Sepanjang perjalanan, dia berusaha sebisa mungkin menghindari semua orang yang dia bisa. Lagi pula, tujuannya kali ini adalah untuk menyergap dan membunuh Zhao Peng, jadi tentu saja tidak boleh terlalu mencolok. Pada levelnya saat ini, tidak akan sulit untuk membunuh Zhao Peng tanpa campur tangan orang lain. Pertarungan dapat diselesaikan dalam maksimal 5 gerakan. Menghindari banyak tetua yang berpatroli, Lin Sen meninggalkan kota Lihuo dan bersembunyi di hutan di luar kota. Zhao Peng, aku tidak peduli kalau kau mau menggangguku, tapi kau ngotot ingin menyentuh adikku. Mata Lin Sen suram, dan dia memegang sepotong informasi di tangannya. Dia menghabiskan 5 giok roh berpola 2 untuk mendapatkan informasi ini dari seseorang. Secara kebetulan, Zhao Peng dan keluarganya tinggal di kota Lihuo. Mengandalkan fakta bahwa terdapat sesepuh sekte dalam dan murid sekte dalam di dalam keluarga tersebut, keluarga Zhao bertindak melanggar hukum dan arogan di kota tersebut. Intelijen mencatat kejahatan seluruh keluarga mereka. Untuk mendapatkan harta karun itu, dia membunuh seluruh keluarganya. Demi menculik seorang wanita, satu keluarga dibunuh. Demi memperjuangkan sebuah toko, dia memukuli seseorang hingga mati di tempat. Hal yang paling dibenci adalah Zhao Peng memiliki saudara laki-laki playboy berusia 15 tahun yang memiliki temperamen kasar dan melakukan segala macam hal jahat. Ada lebih dari selusin wanita yang dibawa pulang olehnya. Setiap baris tulisan tangan mengandung banyak tuduhan berdarah dan penuh air mata. Karena kau berani menyentuh adikku, jangan salahkan aku. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Energi spiritual Lin Sen bergetar, menghancurkan informasi menjadi abu. Saat dia menjelajahi kesadarannya, dia melihat sebuah sosok menunggangi seekor binatang hantu mendekat dengan kecepatan tinggi. Binatang hantu itu adalah bulu hitam. Orang itu adalah Zhao Peng. Ini dia. Hati Lin Sen tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh, dan saat dia melangkah maju, semua daun di tanah tersapu. Desir, Zhao Peng terbang di atas hutan, tidak menyadari bahaya yang mengancam. Semakin dekat, dalam sekejap, Lin Sen mengepalkan tinjunya, dan lengannya langsung berubah menjadi pohon raksasa, menyapu. Ledakan, Hei Yu terkejut dan terhempas oleh pohon raksasa itu, yang langsung merobohkan belasan pohon besar. Zhao Peng berguling-guling di tanah karena panik, dan berkata dengan marah, siapapun yang berani menyergapku, dia mencari kematian. Desir, sebuah bayangan hitam melesat keluar dan meninju kepala Hei Yu secepat kilat. Itu Tuntun. Tuntun telah mengumpulkan kekuatan untuk pukulan ini sejak lama, dan bahkan menggunakan tangan naga giok. Hei Yu bahkan tidak melawan, kepalanya hanya terkulai. Engah, Zhao Peng memuntahkan darah dari mulutnya, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Binatang hantu itu terbunuh, menyebabkan luka besar padanya. Lin Sen, itu kamu. Ketika Zhao Peng melihat orang lain, hatinya seolah digenggam oleh tangan raksasa. Dia benar-benar menyergap dan bunuh diri. Zhao Peng, aku adalah murid luar biasa yang hanya ingin melindungi adikku dan berlatih dengan baik di sekte Lihuo. Aku berharap untuk menjadi lebih kuat. Ketika aku menjadi cukup kuat, aku akan membalas dendam. Aku tidak ingin peduli dengan hal lain. Lin Sen melangkah maju, wajahnya garang dan pupil matanya merah. Tekanan tiba-tiba meningkat, tetapi mengapa kau memaksaku? Engah, menghadapi tekanan seperti naga ini, Zhao Peng langsung memuntahkan seteguk darah. Ketakutan dan kengerian yang tak berujung bersinar dari murid-muridnya. Melihat sosok yang perlahan mendekat di depannya, Zhao Peng merasakan ketakutan akan kematian untuk pertama kalinya. Ia ingin melarikan diri, tetapi menyadari betapa keras pun ia berusaha, ia tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Demi sebuah kristal binatang suci, aku tak menyangka kalau aku bahkan akan kehilangan nyawaku. Zhao Peng menyesal, tapi, keadaan sudah sampai pada titik ini dan tidak dapat dikembalikan lagi. Aku tidak ingin membuat masalah, jadi ketika Shen Han dan He Guan memprovokasiku di luar halaman, aku tidak melawan atau menanggapi sampai mereka mempermalukan adikku. Kamu mungkin tidak tahu bahwa adikku dan aku saling bergantung, dan dia adalah satu-satunya kerabatku. Lin Sen menceritakannya dengan tenang. Zhao Peng panik, otaknya bekerja panik, mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri. Dan kau, beraninya menyerang adikku.
Itu tidak bisa dimaafkan. Lin Sen maju selangkah, mengepalkan tinjunya dan memukul dada Zhao Peng dengan keras. Hanya dengan satu pukulan, jantungnya hancur. Tentu saja, Zhao Peng tidak akan langsung mati jika meridian jantungnya baru saja hancur. Ia hanya akan menunggu saat kematian dengan rasa sakit yang tiada akhir. Membunuhmu sendirian tidak akan membuatku merasa lebih baik. Aku juga akan mencari waktu untuk menghancurkan keluargamu yang tak termaafkan. Lagi pula, kau dan pamanmu kutu kupret, dan seluruh keluargamu juga penuh dengan kutu kupret. Cara terbaik untuk menghadapi kutu kupret adalah dengan membunuh mereka. Lin Sen menatap Zhao Peng. Persis seperti adegan saat dia berdiri di punggung He Yu, menatap dirinya sendiri. Engah, Zhao Peng ingin mengatakan sesuatu dengan marah, tetapi rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Saya hanyalah murid biasa. Saya hanya ingin berlatih dengan tenang. Siapapun yang ingin mengganggu kedamaian hidup saya harus mati. Setelah mengatakan ini, Lin Sen tiba-tiba pergi. Hanya Zhao Peng yang tersisa berjuang di genangan darah. Iblis. Orang ini sungguh-sungguh iblis. Setelah beberapa saat bernafas, Zhao Peng meninggal dunia dalam kesakitan yang amat sangat. Lin Sen memegang sekeranjang sayuran di tangannya dengan senyum cerah di wajahnya. Kakak, aku kembali. Di halaman, Su Yuwei sedang duduk dan mengobrol dengan Lin Ninger. Lin Ninger memegang pedang pemberian Su Yuwei dan mengayunkannya. Aku semakin menyukai pedang ini, sepertinya aku punya semacam hubungan telepati dengannya. Lin Ninger menunjukkan ekspresi penuh harap, aku benar-benar ingin menyembuhkan racun dingin itu secepatnya, dan kemudian, aku bisa berlatih pedang. Ngomong-ngomong, Susu, kau pernah berkata sebelumnya bahwa aku akan menjadi pendekar pedang yang hebat, benarkah? Benar-benar, Su Yuwei tampak malas dan menyesap anggur dengan acuh tak acuh. Ini adalah ke-11 kalinya kamu bertanya, apakah kamu menyebalkan? Lin Ninger tersipu, aku tidak punya banyak kepercayaan diri, dan aku tidak tahu bagaimana cara berlatih. Lagi pula, siapa yang akan mengajariku ilmu pedang? Sepertinya tidak ada di antara kalian yang tahu ilmu pedang. Itu tergantung pada keterampilannya, pelajarilah sendiri. Wajah cantik Su Yuwei sedikit merona karena minum. Dua wanita duduk di pavilion, masing-masing cantik dengan caranya sendiri. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Lin Sen hanya bisa menghela nafas dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Karena mereka tidak memiliki siapapun yang merawat mereka sejak kecil dan kakek mereka misterius dan menghilang sepanjang hari, Lin Sen dan saudara perempuannya Lin Ninger keduanya memiliki keterampilan memasak yang baik. Lin Sen memasak hidangan untuk 3 orang. Makanan telah disajikan. Aku tidak menyangka kamu bisa memasak. Su Yuwei mengangkat alisnya, dengan rasa ingin tahu yang jelas terlihat di alisnya. Lin Sen memperkenalkan mereka satu persatu, adik, ini beras spiritual yang aku beli khusus. Beras ini mengandung energi spiritual. Dan anggur ini, aku beli khusus untukmu dengan harga mahal. Sudah berumur 10 tahun. Lumayan, kamu masih punya hati nurani. Su Yuwei menyipitkan mata indahnya, seolah sedang tersenyum, tetapi sudut bibirnya yang melengkung terlalu kecil. Namun, dibandingkan dengan sikap acuh tak acuh dan kemalasannya pada awalnya, Su Yuwei sekarang lebih banyak berbicara. Apakah belanjaanmu berjalan lancar hari ini? Su Yuwei bertanya dengan bingung. Lin Sen tersenyum penuh pengertian, tidak apa-apa, semuanya berjalan cukup lancar. Dia tahu bahwa pihak lain bertanya tentang proses pembunuhan Zhao Peng. Saat memasuki dan meninggalkan halaman, Lin Sen memperhatikan bahwa ada aura luar biasa yang selalu menyelimuti dekat halaman. Aku rasa itu pasti pengawal yang diatur Su Yuwei untuk adikku. Dia memang telah banyak menolongnya dan juga kakaknya, dan satu-satunya cara untuk membalasnya adalah dengan berlatih keras. Su Huansui telah membuat terobosan lain. Su Yuwei berkata dengan santai, dia pasti mendapat semacam kesempatan dan keberuntungan untuk memecahkan rekor kejeniusan Sekte Fengjian yang telah disegel selama bertahun-tahun. Sekarang dia dan Shen Lingfeng telah dipilih sebagai anak emas dan gadis giok Sekte Fengjian, dan bahkan momentum Feng Yu telah ditekan. Senyum Lin Ninger membeku, dan dia cepat-cepat melirik Lin Sen dari sudut matanya. Dia tahu betapa kakaknya membenci Su Huansui. Susu ini ngotot mengatakan hal-hal itu di depan kakaknya. Benarkah? Aku benar-benar tak sabar untuk bertemu mereka segera. Lin Sen mengambil 2 suap nasi, tampak acuh tak acuh. Sekarang,
dia memiliki pikiran yang sangat jernih dan bertekad untuk mengikuti jalan kultivasinya sendiri. Jangan khawatir tentang kesempatan dan nasib orang lain. Ketika pertempuran tiba, akan terlihat jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Shen Lingfeng itu sangat luar biasa. Tingkah lakunya sangat misterius dan latar belakangnya sama sekali tidak jelas. Menurutku dia bukan dari 5 kerajaan. Su Yuwei meletakkan mangkuknya, menyesap anggur, dan menghembuskan napas manis. Pasti akan ada pertempuran antara Sekte Fengjian dan Sekte Lihuo. Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, sekte ini akan menang. Lin Shen melambaikan tangannya dengan percaya diri. Lin Shen, aku ingin makan. Begitu saya memasuki ruang pelatihan, saya mendengar Tuntun mengeluh. Setelah terbuka ke level kelima, nafsu makan Tuntun meningkat pesat. Lin Shen tidak punya pilihan lain selain mengajukan permohonan giok spiritual dari perbendaharaan beberapa kali sebelum dia punya cukup makanan. Namun, meskipun nafsu makannya besar, kecepatan kultivasinya juga sangat cepat. Hari-hari yang damai selalu berlalu dengan cepat. 3 hari kemudian, ketika berita kematian Zhao Peng dilaporkan kembali ke sekte, Lin Shen jelas merasakan bahwa atmosfer di sekte tersebut telah berubah. Khususnya para murid luar, semua orang akan mengambil jalan memutar saat mereka melihatnya. Semua tetua sekte luar menatapnya dengan aneh. Sukun datang menemuinya beberapa kali, mengajukan pertanyaan kepadanya secara tidak langsung, mencoba mendapatkan beberapa informasi berharga. Penatua Zhao menjadi semakin marah dan ingin menyerang langsung ke halamannya, tetapi berhasil ditepis oleh Lian Qing. Lin Shen menghela nafas, kehidupan yang damai memang sulit didapat. Setiap hari layak disyukuri. Dalam sekejap mata, hari kompetisi sekte telah tiba. Selama 3 bulan sejak bergabung dengan sekte hingga kompetisi, banyak hal terjadi di dalam dan di luar sekte. Pertama, Lin Shen membunyikan bel 5 kali, menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak murid luar. Kemudian He Guan dan Shen Han menantangnya dan disergap dan dibunuh di luar sekte satu demi satu. Kemudian, Lin Shen menerobos masuk ke dalam sekte dalam dan mengalahkan Zhao Peng, dan akhirnya Zhao Peng disergap dan dibunuh. Rangkaian kejadian ini sangat menggetarkan hati para pengikut sekte luar tersebut. Siang harinya, alun-alun sekte Lihuo dipenuhi orang. Ratusan pengikut luar berkumpul di alun-alun, menunggu kompetisi sekte dimulai. Lin Shen tiba paling akhir, wajahnya penuh malu. Dia membungkuk berulang kali dan berkata, maaf, saya kesiangan. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun terhadap Lin Shen. Murid-murid luar menatap Lin Shen seakan-akan mereka sedang melihat dewa pembunuh. Mengecil, bahkan tidak berani menatap wajahnya. Jadi kenapa kalau dia kesiangan? Siapa yang berani menyalahkannya? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Orang yang bertugas mengelola kompetisi sekte ini bernama Yan Lin. Saat Lin Shen baru saja masuk sekte, sesepuh sekte dalam pertama datang kepadanya dan ingin menerimanya sebagai murid. Yan Lin berbadan tinggi, serius, dan memiliki aura penindasan yang kuat dalam dirinya. Ketika dia menatap Lin Shen, pandangan rumit terpancar di matanya. Sedikit ketidakberdayaan, sedikit emosi. Sejak hari pertama, Lin Shen telah membangkitkan diskusi di antara seluruh sekte. Sampai hari ini sudah 3 bulan. Apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah berani dipikirkan oleh murid-murid lainnya sepanjang hidup mereka. Seperti yang diharapkan, dialah yang pantas menjadi orang yang disukai oleh wanita muda itu. Dalam seleksi murid luar ini, 3 yang teratas akan memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam. Yan Lin tidak banyak bicara, dan sejak awal dia menyatakan hadiahnya. Setelah mendengar ini, banyak murid luar menunjukkan ekspresi kerinduan. Bagi mereka, begitu mereka memasuki gerbang dalam, mereka tidak hanya akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk berkultivasi, tetapi juga berarti peningkatan status. Murid-murid dalam adalah yang terbaik di kota Lihuo, dan bahkan seluruh keluarga akan mendapat manfaat darinya. Di seluruh sekte Lihuo, ada lebih dari 2.000 murid luar dan hanya sekitar 100 murid dalam. Ini menunjukkan betapa sulitnya memasuki pintu bagian dalam. Murid yang menduduki peringkat pertama akan menerima pil obat kelas 3, pil roh bumi. Yan Lin berkata dengan keras, selain pil roh bumi, Nona muda juga mengeluarkan 2 pola spiritual tingkat keempat tambahan sebagai hadiah untuk tempat pertama.
Setelah meminum pil roh bumi, seseorang dengan kultivasi alam roh bumi dapat naik ke alam kecil dari udara tipis. Adapun pola spiritual tingkat keempat, nilainya bahkan lebih besar dan jauh lebih berharga daripada pil roh bumi. Setelah mendengar tentang pola spiritual tingkat keempat, mata semua murid berbinar gembira. Ini adalah pola spiritual tingkat keempat. Begitu Anda membawanya keluar untuk dijual, Anda dapat menukarnya dengan banyak pil. Bahkan jika Anda tidak menjualnya, Anda dapat menyimpannya untuk diri sendiri. Adik perempuan, kau menyemangatiku. Lin Shen tersenyum sedikit. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia pasti mengetahuinya. Untuk memotivasinya, Su Yuwei secara khusus memberikan hadiah tambahan kepada juara pertama. Saya harus mendapatkan 2 pola spiritual tingkat 4 ini. Ngomong-ngomong, jika pola spiritual tingkat keempat ini diukir olehnya sendiri, bukankah itu berarti dia telah mencapai tingkat master pola spiritual tingkat keempat? Lin Shen tiba-tiba berpikir. Pada usianya ini, dia tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam berkultivasi, dia juga dapat melatih profesi master pola roh hingga tingkat keempat. Dia pantas mendapat gelar jenius nomor 1 di antara 5 kerajaan. Tingkat pertama adalah tebing setinggi 1000 meter. Yan Lin membawa sekitar 100 murid luar ke tebing. Dinding gunung itu tingginya 1000 meter, menjulang hingga ke awan, ditutupi bebatuan kasar, memancarkan suasana misterius. Saat mendekat, seseorang dapat dengan jelas merasakan suatu kekuatan penekan yang nyata. Level pertama sangat sederhana. Anda harus memanjat tebing dan melihat siapa yang dapat mencapai puncak tertinggi. Yan Lin berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Bekerja samalah dengan baik dengan monster fantasi Anda. Level ini tidak hanya menguji kekuatan dan ketahanan, tetapi juga kemauan. Ratusan pengikut luar berdiri di bawah tebing setinggi 1000 meter, menatap tembok gunung yang menjulang tinggi dengan kerinduan di mata mereka. Jika kekuatanmu habis, kau akan tamat. Mulai. Yan Lin berteriak, ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi serangkaian raungan yang memekakkan telinga, ratusan murid luar melepaskan binatang hantu mereka. Setiap orang memiliki makhluk fantasi yang berbeda, dan strategi yang mereka gunakan saat melewati level juga berbeda. Beberapa binatang hantu murid dapat terbang, dan mereka menunggangi punggung binatang hantu tersebut dan terbang tinggi ke angkasa. Beberapa murid membiarkan binatang hantu memanjat batu, dan kecepatan mereka juga cukup mengesankan. Ketika mereka mencapai ketinggian 100 meter, mereka jelas merasakan tekanan berat berkumpul di atas kepala mereka. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin besar tekanannya. Rasanya seperti ada gunung yang menekan bahu Anda, membuat Anda sulit bernapas. Seorang murid mengambil alih pimpinan dan menunggangi binatang hantu itu sejauh lebih dari 300 meter dengan satu tarikan napas, namun sebelum dia bisa mengatur napas, tekanan udara berat lainnya langsung menjatuhkan binatang hantu itu. Murid itu melompat dari punggung binatang hantu itu dan terus memanjat dengan kekuatannya sendiri. Dalam sekejap mata, mereka memanjat puluhan meter. Sebelum ia bisa menyentuh garis 400 meter, tekanan seperti gelombang besar lainnya menjatuhkannya. Murid-murid terus-menerus dilempar ke bawah dari atas. Mereka semua kelelahan dan penglihatan mereka pusing. Terlalu keras. Kita tidak sanggup menahan tekanan seperti ini. Keluh seorang murid luar di alam roh bumi tingkat kelima. Murid-murid yang lain pun ikut mendesah tak berdaya. Di antara banyak murid, hanya Lin Shen yang tidak bergerak. Tuntun, ayo, gendong aku. Lin Shen meraih Tuntun dan melotot ke arahnya, kamu lebih aktif daripada orang lain dalam hal makan. Mengapa kamu tidak bisa melakukannya saat aku membutuhkanmu? Lin Shen, kamu bisa memanjat sendiri, mengapa kamu harus memanggilku? Tuntun membuka matanya, tampak tidak puas, aku tidur. Dia membuat buaian kecil dengan tanaman merambat dan menggantungkannya di pundak Lin Shen. Tahukah kamu, ini cukup nyaman. Di tebing setinggi 1000 meter itu, para murid terjatuh setiap kali menarik napas. Tak lama kemudian, hanya sedikit orang yang masih bertahan. Binatang hantu milik murid utama adalah harimau berekor kalajengking tingkat kelima, yang juga merupakan satu-satunya binatang hantu tingkat kelima di lapangan. Harimau berekor kalajengking sangat pandai memanjat gunung. Ia memanjat dinding batu dan mencapai ketinggian lebih dari 500 meter. Yan Lin mengangguk sedikit. Dia ingat murid ini. Namanya Jiang Sengkun. Dia memasuki sekte dengan meraih juara pertama di kompetisi arena kerajaan Dasu.
Dia berlatih sangat keras dan jauh lebih maju daripada murid luar lainnya. Saat mencapai 600 meter, harimau berekor kalajengking itu kehabisan tenaga. Serahkan sisanya padaku. Jiang Sengkun menyentuh kepala harimau berekor kalajengking dan tiba-tiba mengerahkan tenaga. Bagaikan anak panah yang menembus udara, melesat ke atas. Tekanan itu makin lama makin besar, bagaikan palu besar yang menghantam kepala orang satu demi satu. Perasaan gegar otak membuat orang pusing. Bergegas. Terus berlanjut. Bahkan ada sedikit warna merah di pupil Jiang Sengkun. Tidak peduli apapun, aku harus lulus kompetisi ini dan memasuki gerbang dalam. Tidak seorang pun dapat menghentikanku, tidak seorang pun dapat menghentikanku. Tekad Jiang Sengkun pada saat ini sangat kuat. Bergegas. Dia menggertakkan giginya dan berlari sejauh 700 meter. Namun, kekuatan dari lompatan sebelumnya telah habis, dan dia hanya bisa berpegangan pada batu itu dengan kedua tangan dan terus memanjat. 703, 705. Ketika mencapai angka 780, kulit punggung Jiang Sengkun pecah-pecah dan ia gemetar kesakitan. Badanku benar-benar hancur, tapi saya masih bisa mengisi daya. Dia mengerahkan sisa tenaganya dan melompat dengan putus asa, mencoba menembus angka 800. Namun, pada jarak 795 meter, gaya tersebut riuntuh. Desir, Jiang Sengkun kembali dilanda tekanan keras. Dia meludahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Namun tatapannya selalu tajam. 5 meter terakhir harus dilewati, apapun yang terjadi. Pada saat ini, semua mata tertuju padanya. Semua orang ingin melihat apakah Jiang Sengkun masih bisa melakukannya. Yan Lin berkata dengan suara yang dalam, begitu kamu melewati 800 meter, kamu akan menjadi salah satu dari 5 teratas dalam rekor pendakian murid luar sekte. Tanda tanya, retakan. Jiang Sengkun dengan jelas mendengar tulang di lengannya retak. Jarak menuju 800 meter hanya 2 meter terakhir. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan bergerak ke atas dengan susah payah. Darah terus menetes dari lukanya. Ada bau amis samar di udara. Lanjutkan. Setelah Anda melewati langkah ini, Anda akan memulai transformasi. Pupil mata Jiang Sengkun berubah merah padam saat ini. Dia mengambil beberapa langkah putus asa lagi. Akhirnya, kami melewati 800 meter. Desir, Jiang Sengkun benar-benar kehabisan tenaga dan terjatuh dengan keras. Mata Yan Lin terfokus, sosoknya terbang, menangkap Jiang Sengkun dan meletakkannya di tanah. Sejauh ini, hasil Jiang Sengkun benar-benar yang pertama. Ada kesenjangan besar antara dia dan posisi kedua. Jiang Sengkun membuka matanya dan senyum lega terpancar di wajahnya. Meski sulit, saya akhirnya bertahan. Bagus sekali. Bahkan Yan Lin yang biasanya serius, jarang memuji Jiang Sengkun. Saat ini, hasil semua murid hampir keluar, kecuali satu orang. Lin Sen berdiri di kaki tebing setinggi 1000 meter, menatap ke langit. Apakah sekarang giliranku? Tanyanya ringan, lalu tiba-tiba dia mengumpulkan seluruh tenaganya, menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan terbang tinggi. Ledakan, sebuah lekukan yang dalam muncul di tanah tempat dia awalnya berdiri. Kekuatan satu tendangan saja sangat mengerikan. Kekuatan yang meledak pada saat itu mengejutkan semua murid luar. Tingkat kekuatan apa yang dibutuhkan untuk dapat melakukan gerakan seperti itu? Menakjubkan, Lin Sen dengan mudah berlari sejauh 100 meter, 200 meter, dan 300 meter. Dia tidak memanggil binatang hantu itu. Seseorang berteriak lebih dulu. Lalu, penampilan semua murid luar berubah warna. Dia benar-benar tidak memanggil binatang hantu. Apakah Anda ingin menantang tebing setinggi 1000 meter ini dengan hanya mengandalkan kekuatan dan fisik Anda sendiri? Beberapa murid terkejut. Dalam sekejap mata, sudah mencapai level 500 meter. Jiang Sengkun menatap punggung Lin Sen dan mengepalkan tinjunya. Apakah ini si jenius yang menyebabkan bel berbunyi 5 kali? Benar saja, sulit untuk mengejarnya. Namun, saya tidak akan berkecil hati. Suatu hari, aku akan mengalahkannya. Dengan lompatan ini, Lin Sen langsung melesat ke langit sejauh 600 meter. Saat momentumnya hampir habis, ia meraih sebuah batu dan memanjatnya dengan cepat. Itu bukan merangkak lagi, itu terbang. Berjalan seperti terbang. Sepertinya kekuatan penekan dari tebing setinggi 1000 meter itu tidak berpengaruh padanya.
Adegan berikutnya mengejutkan semua murid luar. Lin Sen berjalan seolah di tanah datar, kecepatannya tidak melambat sedikit pun, dan dia memanjat sejauh 700 meter hanya dengan satu tarikan napas. Masih bergerak ke atas. 750 meter. 800 meter. Rusiak, memecahkan rekor Jiang Sengkun sebelumnya. Dan kemudian, dia belum berhenti. Sudut mulut Yanlin berkedut, dan dia tampak sedikit mah-teh rasa. Dia telah memeriksa begitu banyak murid luar dan bertemu banyak jenius berbakat, tetapi tidak ada yang bisa mencapai tingkat Lin Sen. 850 meter. 900 meter. Lin Sen mencapai ketinggian 900 meter dalam satu tarikan napas dan tiba-tiba berhenti. Semua murid luar merasakan jantung mereka kembali ke perut mereka. Apakah orang ini akhirnya kelelahan? 900 meter. Panjangnya 100 meter lebih panjang dari Jiang Sengkun sebelumnya. Sungguh menyimpang. 900 meter, peringkat kedua di antara murid-murid luar. Aku ingat, Zhao Peng pernah mendapatkan hasil ini sebelumnya. Yanlin tampak serius. Lin Sen, mengapa kamu berhenti di ketinggian ini? Apakah kamu benar-benar sudah berusaha semampumu? Seharusnya tidak begitu. Dilihat dari cara dia berjalan santai sebelumnya, 900 meter tidak akan menguras tenaganya sama sekali. Zhao Peng, pada ketinggian 900 meter, Lin Sen melihat ke arah sebuah batu. Di batu itu terukir kata-kata Zhao Peng. Di antara tebing-tebing setinggi 1000 meter itu, tebing ini menduduki peringkat pertama dalam sejarah, yang amat megah. Saat itu Zhao Peng begitu gembira hingga ia mengukir namanya di batu besar itu. Sebagai seorang jenius, Anda tentu ingin meninggalkan nama Anda untuk selamanya. Sejak saat itu, orang-orang terus memanjat tebing setinggi 1000 meter itu. Ketika mereka berusaha untuk bangkit dan mencoba yang terbaik, selalu ada nama yang berdiri tinggi di atas kepala mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka ditakdirkan untuk tidak mencapai ketinggian di mana nama itu berada. Itulah bedanya. Inilah kemuliaan. Ini bakat. Lin Sen bahkan dapat membayangkan ekspresi arogan di wajah Zhao Peng saat dia mengukir namanya. Tinggalkan namamu selamanya. Lin Sen mensibir dan mengangkat tangannya untuk menghapusnya. Apakah kamu layak mendapatkannya? Dua kata Zhao Peng langsung dihapus dari batu besar oleh Lin Sen. Pada titik ini, semuanya kosong. Ketika Yanlin di bawah melihat pemandangan ini, sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Anak ini benar-benar pendendam. Zhao Peng, bahkan jika dia sudah mati, bahkan catatan masa lalunya pun tidak luput. Setelah menghapus kata Zhao Peng, Lin Sen mengerahkan tenaga dan bergegas ke atas 100 meter lagi. Ketika dia dengan ringan memanjat tebing setinggi 1000 meter itu, hanya kurang dari 20 napas waktu yang berlalu sejak awal. Bukan hanya yang tertinggi, tetapi juga yang tercepat. Lin Sen berdiri tegak di atas, mengawasi segalanya, dan rasa kepahlawanan muncul dalam hatinya. Benar saja, hanya jika Anda cukup kuat Anda dapat berdiri di atas orang lain. Rekaman Rusiak. Zhao Peng memecahkan rekor belum lama ini, dan dipecahkan oleh Lin Sen. 1000 meter, langsung memanjat tebing 1000 meter. Belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya khawatir tidak akan ada orang seperti dia di masa depan. Di bawah, banyak murid luar yang takjub. Karena mereka telah mengalaminya sendiri, mereka tahu betapa sulitnya hal itu. Setiap 100 meter, gravitasi bertambah 2 kali lipat. Bahkan seseorang sekuat Jiang Sengkun pun dikalahkan oleh kekuatannya saat ia berhasil melewati 800 meter. Yang paling penting adalah Lin Sen sama sekali tidak mengandalkan binatang hantu itu. Dia melewati level ini hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri. Terlalu kuat. Jika Jiang Sengkun sebelumnya ingin bersaing dengan Lin Sen, dia sepenuhnya yakin setelah melihat adegan ini. Seorang jenius, benar-benar jenius. Jauh di atas. Aku bahkan tidak bisa melihat punggungnya. Desir. Lin Sen melompat turun dari tebing setinggi 1000 meter dan mendarat dengan keras. Tanah di bawah kakiku retak dan retakannya menyebar ke segala arah. Sekarang, kita memasuki level kedua. Yanlin menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Dia juga tahu bahwa tidak perlu melanjutkan kompetisi sekte, tetapi dia harus mematuhi aturan. Ada 2 tingkatan dalam kompetisi sekte. Tingkat pertama adalah tebing setinggi 1000 meter, dan 8 teratas akan dipilih. Pada babak kedua,
8 peserta teratas akan bertanding satu sama lain secara berpasangan hingga akhir untuk menentukan pemenangnya. Skor keseluruhan akan dinilai berdasarkan kinerja para murid di kedua level tersebut. Di alun-alun, pengundian telah selesai. Aku menyerah. Ketika seorang murid mengetahui bahwa lawannya adalah Lin Sen, dia memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu. Kutu kupret. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri hari itu, dia mengalahkan Zhao Peng di gerbang dalam. Bahkan para pengikutnya pun tidak sebanding dengannya, mengapa aku harus mendekatinya? Apakah saya mencari masalah? Putaran kedua, saya menyerah. Murid luar lainnya tersenyum pahit. Dengan cara ini, Lin Sen memasuki final dengan linglung. Di final, orang yang dihadapinya adalah Jiang Sengkun. Aku tahu kamu sangat kuat dan aku bukan tandinganmu, tetapi aku masih ingin bersaing denganmu. Tatapan mata Jiang Sengkun tajam dan tangannya terkepal. Setelah melewati level pertama, Yan Lin membagikan pil penyembuhan kepada mereka masing-masing. Oleh karena itu, Jiang Sengkun segera kembali ke puncaknya. Silakan, Lin Sen tersenyum tipis dan memberi isyarat dengan tangannya. Mata Jiang Sengkun menyipit. Dia pikir pihak lain akan bersikap sangat arogan. Tian Jiao selalu seperti ini. Namun suara Lin Sen lembut dan ada senyum di wajahnya. Itu membuat orang merasa seperti angin musim semi. Hah, Jiang Sengkun membuang semua pikirannya dan tampak tenang. Dia ingin menyadari kesenjangan antara dirinya dan sang jenius melalui pertempuran ini. Ayo pergi. Jiang Sengkun berteriak, seluruh badannya dipenuhi dengan energi spiritual yang membara. Dia dan harimau ekor kalajengking keduanya menyerang, satu di kiri dan satu di kanan, ke arah Lin Sen. Wajah kekanak-kanakan Lin Sen tiba-tiba berubah menjadi garang. Dia mengepalkan kelima jarinya, dan tepat saat energi spiritual Jiang Sengkun hendak menyerang, dia mengangkat tangannya dan meninju. Puci, semua energi spiritual yang dikumpulkan Jiang Sengkun langsung dikalahkan. Dia meludahkan darah dan terlempar keluar. Di sisi lain, harimau berekor kalajengking luput dari serangannya. Tepat saat dia menoleh untuk mencari jejak Lin Sen, sebuah tangan ramping perlahan menekan kepalanya. Tanpa kekuatan sedikit pun, seluruh badan harimau ekor kalajengking tiba-tiba menegang. Selama ada kekuatan di telapak tangan Lin Sen, kepalanya akan hancur dalam sekejap. Pada titik ini, pertempuran telah berakhir. Lin Sen menunjukkan belas kasihan. Jiang Sengkun yang tergeletak di tanah menyeka darah dari sudut mulutnya dan memperlihatkan senyum pahit. Kesenjangannya sungguh terlalu besar. Saudara Lin, terima kasih telah mengizinkanku. Jiang Sengkun berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Lin Sen. Dari awal hingga akhir, dia tidak memanggil binatang hantu apapun untuk bertarung. Ketika Lin Sen melawan Zhao Peng di gerbang dalam hari itu, binatang hantu miliknya yang bernama Tuntun juga menunjukkan kekuatan tempur yang sangat mengesankan. Jika dia menggunakan binatang hantu, keseluruhan kekuatan tempurnya mungkin akan lebih meningkat. Kompetisi sekte sudah berakhir sekarang. Yan Lin menghela nafas, dengan ekspresi seperti yang diharapkan. Selain Lin Sen, siapa lagi yang bisa menempati posisi pertama? Hasil akhirnya adalah 3 teratas memasuki gerbang dalam. Dan semua hadiahnya diambil oleh Lin Sen sendiri. Selamat, Lin Sen. Sukun berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kamu adalah murid dalam. Tidak, meskipun kamu tinggal di sekte luar, perilaku dan sumber daya kultivasimu tidak berbeda dengan murid dalam. Sekarang kamu memiliki status resmi. Lin Sen mengangguk sedikit. Dia menyapukan pandangannya ke seluruh panggung, dan banyak murid menatapnya dengan rasa kagum di mata mereka. Sepertinya, ketenarannya menjadi semakin sengit. Sudahlah, tidak masalah. Jangan repot-repot mencariku. Sayang sekali adikku tidak datang. Lin Sen mendesah, seolah teringat sesuatu. Awalnya, Lin Ninger seharusnya datang hari ini. Tetapi Su Yuwei berkata bahwa hari ini adalah hari yang paling kritis untuk menghilangkan racun dingin dan mereka tidak boleh terkena angin. Tak berdaya, Lin Ninger hanya bisa tinggal di kamar dan berdoa untuk Lin Sen. Ini adalah pil roh bumi. Ini adalah 2 pola spiritual tingkat keempat yang diberikan nona muda kepadamu. Yan Lin menyerahkan hadiah itu kepada Lin Sen. Ini adalah pola spiritual pertama dan kedua yang diukir oleh nona muda setelah dia menjadi ahli pola spiritual tingkat keempat. Salah satunya adalah pola kulit besi, dan yang lainnya adalah pola tahan api. Ambillah dengan baik. Terima kasih. Lin Sen menaruhnya ke dalam cincin penyimpanan.
Yanlin memperhatikan pemandangan ini, dan terdiam cukup lama. Ini memiliki arti yang sangat penting, dan Anda hanya menaruhnya begitu saja. Tidak melihat sedikit pun. Benar saja, pikiran anak muda zaman sekarang terlalu cepat berubah-ubah dan saya tidak bisa mengikutinya. Setelah memberikan penghargaan, Yanlin menatap Jiang Sengkun. Setelah memasuki gerbang dalam, jadilah muridku. Jiang Sengkun gembira dan mengangguk berulang kali, murid bertemu guru. Yanlin cukup terkenal di gerbang dalam. Dalam hal kekuatan tempur, dia bahkan lebih kuat dari Penatua Zhao. Merupakan berkah bagi Jiang Sengkun untuk bisa memiliki dia sebagai gurunya. Awalnya, Yanlin ingin menerima murid peringkat ketiga juga, tetapi dia telah dipesan terlebih dahulu oleh sesepuh sekte dalam, jadi dia harus menyerah. Adapun Lin Sen, Yanlin tidak merasa ragu untuk bertanya padanya. Siapa di seluruh sekte yang tidak tahu bahwa dia adalah pria milik wanita muda itu? Kakak, aku menang juara pertama, kita bisa masuk ke gerbang dalam. Lin Sensin kembali ke halaman sambil tersenyum. Namun, begitu dia memasuki halaman, aura tajam tiba-tiba menyeruak di wajahnya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menghilangkan aura itu. Saudari, Lin Sen mempercepat langkahnya, sedikit kegelisahan tampak di matanya. Kenapa kamu begitu gugup? Ini pertanda tulang pedang adikmu akan segera bangkit. Di dalam paviliun, Su Yuwei duduk dengan malas sambil mengangkat kendi anggur di tangannya. Mari, minum beberapa minuman bersamaku. Saya tidak tahu cara minum. Lin Sen menggelengkan kepalanya. Penolakan mentah-mentah itu hampir membuat Su Yuwei marah besar. Suotbon, setelah terbangun, ternyata sangat kuat. Mata Lin Sen terfokus, menatap tajam ke arah ruangan. Dia agak gugup. Jika kebangkitannya gagal, bukankah adikku akan terluka? Orang yang meracuni adikmu jelas sangat menghargai tulang pedang ini. Dia menggunakan racun dingin untuk menyerang badan adikmu, mencegahnya membangunkan tulang pedang. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan lain untuk memelihara tulang pedang. Setelah bertahun-tahun memelihara, tulang pedang itu menjadi sangat kuat. Su Yuwei meletakkan kendi anggurnya, matanya yang indah berkata dengan tenang, hari ini, adikmu telah menyatu dengan tulang pedang. Bahkan dengan kekuatan tulang pedang saja, alamnya dapat dipromosikan ke alam roh bumi. Langsung masuk ke alam roh bumi. Lin Sen terkejut ketika mendengar ini. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Apa masalahnya? Kalau adikmu tidak dijebak, dia pasti sudah memasuki alam roh surgawi sejak lama dengan bantuan tulang pedangnya dan latihan bertahun-tahun. Gelar jenius nomor 1 di 5 negara tidak akan jatuh padaku. Su Yuwei berkata dengan tenang. Tulang pedang sangatlah kuat. Lin Sen berseru. Tentu saja dia kuat. Dia jenius di antara para jenius. Jika dia tidak kuat, bagaimana mungkin dia menarik perhatian orang-orang kuat dari luar? Su Yuwei memutar matanya. Ledakan. Pada saat itu, embusan angin kencang bagaikan pedang bertiup entah dari mana di dalam rumah. Dingin sekali. Seluruh rumah hancur berkeping-keping, debu beterbangan di mana-mana. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak darinya dan menyebar ke segala arah. Suara keras. Lin Sen terdorong mundur beberapa langkah oleh energi pedang tajam yang datang ke arahnya. Sangat kuat, sangat kuat. Tuntun juga tercengang. Menyatukan tulang pedang, memahami maksud pedang, memasuki alam roh bumi, dan langsung menjadi seorang kultivator pedang, inilah yang disebut jenius. Wah, bakatmu jauh lebih rendah daripada adikmu. Jika kamu tidak cukup beruntung memiliki aku sebagai binatang hantu, aku tidak tahu betapa menyedihkannya dirimu sekarang. Kali ini, Lin Sen jarang membantah. Pada saat itu hatinya dipenuhi kehangatan dan dia sangat bahagia untuk saudara perempuannya. Akan tetapi, pada saat ini, niat pedang itu tiba-tiba berubah menjadi ganas. Lin Ninger merasa ngeri. Dia berusaha mahtei-mahteihan untuk mengendalikan niat pedang itu, tetapi mendapati bahwa niat pedang yang ganas itu bukanlah sesuatu yang dapat dia kendalikan sama sekali. Saudari, pupil mata Lin Sen tiba-tiba mengecil dan dia melesat maju dengan cepat. Ledakan. Dengan suara keras, niat pedang itu meledak. Badan Lin Ninger terhempas oleh gelombang udara. Lin Sen meraung, melompat dan memeluk Lin Ninger dalam tangannya. Dia tampak pucat, nafasnya tidak teratur, dan ada bercak darah di sudut mulutnya. Kakak, ada apa denganmu? Lin Sen merasa cemas.
Dia segera melepaskan energi spiritualnya untuk menjelajah dan menemukan bahwa kekuatan yang tak dapat dijelaskan telah tumbuh dalam badan Lin Ninger. Kekuatan inilah yang mengunci anggota badannya dan membuatnya tidak mungkin untuk mengoperasikan niat pedangnya secara normal. Bila kekuatan pedang tak terkendali, maka akan menjadi ganas. Kekuatan ini, Su Yuwei melangkah maju dan setelah menyelidiki, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi muram. Orang yang meracuninya sebenarnya memblokir meridiannya dengan metode khusus. Bahkan jika racunnya dihilangkan, dia tidak akan bisa menyatukan tulang pedang. Berdengung. Pada saat ini, kekuatan pemblokiran di badan Lin Ninger tiba-tiba diaktifkan. Cahaya putih mengembun di udara, membentuk suara wanita yang suram. Siapapun yang berani menyentuh tulang pedangku, akan kubunuh seluruh keluarganya. Beberapa kata itu saja sepertinya mengandung niat membunuh yang mengerikan, seperti neraka yang menimpa kita. Lin Sen tiba-tiba merasa dadanya seperti dipukul keras dan wajahnya berubah sangat pucat. Sambil mengerang teredam, dia melangkah mundur. Desir, Su Yuwei menjentikkan jarinya dan menghancurkan cahaya putih. Orang yang meracuniku menyegel suara di tanda itu. Saat tanda itu diaktifkan, orang itu juga akan menyadarinya. Meretih. Melihat Lin Ninger yang pucat, kemarahan Lin Sen saat ini menyebar ke seluruh langit. Tidak peduli siapapun engkau, cepat atau lambat aku akan menemukanmu dan mencincangmu menjadi beberapa bagian. Xiao Shen, aku tidak bisa berlatih. Lin Ninger membuka matanya dengan susah payah, matanya yang indah penuh dengan kehilangan. Kakak, kamu pasti bisa berlatih. Beri aku waktu 2 tahun, dan aku pasti akan membiarkanmu memulai jalan latihan. Lin Sen menahan amarahnya dan memaksakan senyum di wajahnya. Oke, Lin Ninger menutup matanya dan tertidur lelap. Dia hanya terlalu lelah. Tanda itu hanya akan membatasi kultivasinya dan tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada badannya. Su Yuwei berbisik, lagi pula, orang yang meracuninya ingin mengandalkan tulang pedang di badannya untuk menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Jika sesuatu terjadi padanya, tulang pedang itu akan lenyap. Wanita ini, hati nuraninya yang jahat macam apa yang dimilikinya, hingga dia berani berbuat seperti itu. Lin Sen meraung dengan suara rendah, dengan niat membunuh di matanya. Ini sungguh tidak bisa dimaafkan. Adik, tahukah kamu siapa yang meracuniku? Lin Sen tiba-tiba mendongak, menatap Su Yuwei, kau harus tahu siapa orang itu, beritahu aku dan aku akan membunuhnya. Status dan kedudukannya terlalu tinggi, baik kamu maupun aku tidak dapat menghubunginya. Su Yuwei berkata dengan tenang, ketika kamu dan aku keluar dari 5 negara ini suatu hari nanti, aku secara alami akan memberitahumu siapa dia. Lin Sen mengangguk. Jauh di lubuk hatiku, aku diam-diam bersumpah bahwa suatu hari, aku akan memotong-motong orang yang meracuniku menjadi beberapa bagian. 1 hari kemudian, Lin Sen menggendong Lin Ninger di punggungnya dan berjalan menuju pintu dalam. Baik dalam hal lingkungan kultivasi atau sumber daya kultivasi, sekte dalam jauh lebih unggul daripada sekte luar. Lin Sen menggendong Lin Ninger ke tempat tidur di kamar, menidurkannya, dan menutup pintu dengan lembut saat dia berjalan keluar. Di luar halaman, Tetua Zhao kebetulan lewat dan dia dan Lin Sen saling berpandangan. Desir, seberkas cahaya melesat keluar dari mata Tetua Zhao. Wajahnya ganas, dingin, dan penuh niat membunuh. Penatua Zhao mengulurkan jarinya dan menyeka lehernya. Kemudian, dia mengucapkan kata demi kata, suaranya dingin dan mantap, awasi adikmu, jangan beri aku kesempatan. Jika dia jatuh ke tanganku, aku akan membuatnya menderita semua siksaan di dunia. Mata Lin Sen bagaikan seekor naga, kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Menatap punggung Tetua Zhao saat ia berbalik dan pergi, mata Lin Sen kembali terfokus. Selama sebulan terakhir, dia juga telah mengetahui kekuatan Tetua Zhao. Tingkat ke-10 alam roh bumi. Hanya selangkah lagi untuk memasuki alam roh surgawi. Tidak mudah untuk membunuhnya. Namun, Lin Sen tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk meningkatkan dirinya. Setelah memasuki gerbang dalam, murid-murid lainnya akan menerima instruksi dari para tetua gerbang dalam setiap hari, kecuali Lin Sen. Dia menyendiri sepanjang hari dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dia praktikkan. Di dalam ruang latihan, kau harus ingat, hal terpenting tentang telapak pembelah monumen adalah kata retak. Kekuatan telapak tangan ini dapat menghancurkan gunung dan menghancurkan monumen. Dimanapun telapak tangan ini jatuh,
ia akan menghancurkan segalanya. Dikombinasikan dengan tangan naga giok, ia dapat memiliki efek yang lebih ajaib. Ayo, Lin Sen, aku akan menunjukkannya padamu. Tatapan mata Tuntun tiba-tiba menajam, dia menamparkan dengan satu telapak tangan, dan tangan giok naga dipadukan dengan telapak pembelah monumen menghantam kehampaan. Kekuatan telapak tangan ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Mengerikan, sebuah cahaya melintas di mata Lin Sen. Yang paling kurang darinya sekarang adalah seni bela diri. Bila Anda memiliki keterampilan bela diri yang cukup, kemampuan bertarung Anda yang sebenarnya akan terus meningkat. Ayo, kamu coba. Tuntun memberi jalan. Lin Sen mengangguk, dan mulai melatih gerakan yang telah dilatih Tuntun sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan suara rendah, telapak pembelah monumen. Dia mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya dan menamparnya. Ledakan. Telapak tangan ini menimbulkan bunyi seperti menembus udara. Kekuatannya tak terbatas dan hampir dapat menghancurkan dunia. Adapun tenaga dalam angin palem yang dilancarkannya, lebih dahsyat dan dahsyat dari tenaga dalam angin palem yang pernah dilancarkan Tuntun sebelumnya. Lin Sen, obsesimu terlalu kuat. Tuntun tercengang. Telapak tangan ini, ya, benar, tetapi selalu memberi orang perasaan, ikan yang terjaring maut, kamu yang Mahtei atau aku yang Mahtei. Momentummu yang terus bergerak maju dan tak pernah mundur memang kejam. Bukankah jalan kultivasi memang seperti ini? Lin Sen tersenyum acuh tak acuh. Dia tengah berpikir dalam benaknya bagaimana cara membunuh tetua Zhao. Oleh karena itu, ketika berlatih, wajar saja jika ada niat membunuh dan obsesi yang melekat padanya. Sedangkan untuk tingkat ilmu bela diri telapak tangan pembelah tugu, Tuntun sudah tidak dapat mengingatnya lagi. Namun, Lin Sen tahu betul bahwa levelnya pasti tidak rendah, dan pasti tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tampaknya ada rahasia yang lebih dalam yang menunggu untuk ditemukan. Waktu berlalu cepat. Suatu hari, pagi-pagi sekali. Sebelum Lin Sen bangkit berdiri, dia mendengar teriakan dari luar. Dia mengerutkan kening, berdiri dan berjalan keluar. Dia menemukan kepala manusia berdarah diletakkan di depan halaman rumahnya. Bahkan terlihat sedikit familiar. Wah, ini kepala keluargamu, kan? Di luar halaman, tetua Zhao berdiri di sana, menyeringai penuh rasa dendam. Bukankah ini Lin Hongbin? Lin Sen melihatnya dan sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia mengetahui keseluruhan ceritanya. Setelah Penatua Zhao mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga Lin di kerajaan Dachang, dia mungkin membunuh semua anggota keluarga Lin. Bagus sekali. Itu menyelamatkan saya dari keharusan untuk kembali dan melakukannya lagi. Lin Sen mengangkat kepalanya dan menatap Penatua Zhao yang tampak senang, dan senyum menggoda muncul di sudut mulutnya. Dia benar-benar melakukannya untukku. Orang baik. Kau benar-benar membunuh seluruh keluargaku. Lin Sen menunjuk ke arah tetua Zhao, dengan geram. Ada kesedihan yang pas di wajahnya, dan emosinya tampaknya akan meledak. Bahkan bahunya sedikit gemetar. Sekilas, dia tampak benar-benar berduka. Namun kenyataannya, Lin Sen memaksa dirinya menyembunyikan senyumnya. Ototku berkedut dan aku harus menahannya sekuat tenaga. Anda tidak bisa hanya menertawakannya, bukan? Hahaha, kukatakan padamu Lin Sen, membunuh seluruh keluargamu hanyalah permulaan. Secercah rasa kepuasan terpancar di mata tetua Zhao. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Sen berasal dari keluarga Lin di kerajaan Dachang, dia langsung membunuhnya. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia menghabisi keluarga Lin. Dia selalu ingat bahwa sebelum tetua agung itu meninggal, ketika dia mendengar bahwa dia mempunyai dendam terhadap Lin Sen, matanya membelalak. Seolah-olah dia akan Mahtei dengan mata terbuka. Dingin, senang, jika kau berani membunuh keponakanku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Inilah yang terjadi jika Anda memprovokasi kami. Ada orang yang melindungimu di dalam sekte, tetapi berbeda di luar sekte. Penatua Zhao menyeringai, ingat kata-kataku, berhati-hatilah saat keluar. Dalam beberapa hari ini, banyak murid telah disergap dan dibunuh, dan kamu bukan satu-satunya. Setelah mengatakan ini, Penatua Zhao pergi sambil tertawa lebar. Melihat bahwa Penatua Zhao telah melakukan kesalahan, Lin Sen melangkah maju. Dia menatap kepala Lin Hongbin dengan mata tenang. Beberapa murid yang lewat mendesah dalam hati. Orang ini baru 3 bulan di sini, dan dia sudah begitu sombong. Tidak apa-apa jika dia hanya memprovokasi orang lain,
namun dia berani memprovokasi tetua Zhao. Seluruh keluarga musnah. Menyedihkan sekali. Aku kira dia pasti sangat kesakitan, kan? Setelah beberapa saat, Lin Shen akhirnya tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Guguk tua, dunia ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Kamu tidak Mahtei di tanganku, tapi Mahtei di tangan musuhku. Pada akhirnya, kamu akan mendapat balasan atas semua kejahatan yang kamu lakukan. Seorang murid lewat. Mengapa kamu masih tertawa? Di mana kesedihan yang kau janjikan padaku? Meskipun insiden tak disengaja ini tidak benar-benar menyakiti Lin Shen, namun tetap saja membuatnya merasakan krisis. Selama Penatua Zhao ada, orang-orang hidup dalam ketakutan. Tampaknya saya harus menjadi lebih kuat secepatnya. Bunuh tetua Zhao terlebih dahulu, lalu musnahkan semua anggota keluarga Zhao di kota Lihuo. Hanya dengan cara inilah kita dapat memberantas masalah ini sepenuhnya. Awalnya, Lin Shen berpikir bahwa dia harus tetap tidak aktif untuk sementara waktu sebelum dia berhasil membalas dendam. Namun, yang tidak disangkanya ialah kesempatan itu benar-benar datang di depan matanya. Keesokan harinya setelah keluarga Lin dibantai, Penatua Zhao pergi menjalankan misi. Saat menjalankan misinya, dia disergap musuh dan kembali dalam keadaan terluka. Sekarang, dia sedang memulihkan diri di gunung belakang. Tebing di gunung belakang memiliki energi spiritual yang sangat kaya, yang sangat membantu dalam penyembuhan luka. Hanya jika cederanya sangat serius Anda perlu pergi ke gunung belakang untuk memulihkan diri. Jelas saja, Penatua Zhao gagal kali ini. Setelah mendengar berita dari luar, Lin Shen kembali ke halaman dalam diam. Dia duduk di pavilion, mengeluarkan dua pola spiritual tingkat keempat dari cincin, dan memeriksanya dengan cermat. Ada kilatan tekad di matanya. Pada saat ini, hujan mulai turun, seolah menutupi langit malam yang sunyi dengan lapisan kain kasa. Su Yuwei berjalan keluar ruangan, memegang payung kertas minyak. Setelah melihat ekspresi Lin Shen yang termenung, secercah keraguan muncul di antara kedua alisnya yang tampan. Kamu, ada niat membunuh di matamu. Ya, saya ingin membunuh seseorang. Lin Shen mengangkat kepalanya. Di depan Su Yuwei, dia tidak menyembunyikan sisi lainnya. Pada saat ini, aura pembunuh berkembang liar dan menyapu. Bahkan tetesan hujan di langit pun membeku. Pola kulit besi dapat meningkatkan kekerasan badan dalam waktu singkat. Pola tahan api dapat meningkatkan ketahanan Anda terhadap api. Mata indah Su Yuwei tampak tenang. Binatang hantu milik Penatua Zhao adalah seekor gajah api raksasa dengan kekuatan yang luar biasa dan api yang mengerikan. Kedua pola spiritual ini bisa berguna. Terima kasih, Lin Shen berkata dengan suara yang dalam. Jelasnya, dia telah memikirkan hal-hal ini sejak dia menganggap dua pola spiritual tingkat 4 ini sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Penatua Zhao tidak mudah untuk dihadapi. Dan kedua pola spiritual ini dapat banyak membantu Lin Shen dalam pertarungan sengit. Saya tidak suka memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan, tetapi kali ini, mungkin Anda harus bersabar sebentar. Su Yuwei memandang ke arah langit yang jauh dengan matanya yang indah, yang merupakan arah gunung belakang. Dia berkata dengan tenang, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria sejati untuk membalas dendam. Aku tidak mungkin membiarkan musuhku hidup. Itu akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap diriku dan saudara perempuanku. Lin Shen menempelkan dua pola spiritual tingkat keempat ke badannya. Ketika dibutuhkan, ia dapat mengaktifkannya dengan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Saya bukan seorang pria sejati dan saya tidak bisa menunggu selama 10 tahun. Setelah mengatakan ini, Lin Shen memanfaatkan malam itu dan berjalan keluar halaman dengan ekspresi tegas. Di ruang ilusi, Tuntun tertidur lelap. Lin Shen langsung menangkapnya. Lin Shen, mengapa kamu mengganggu tidurku? Tuntun sangat marah. Tepat saat dia hendak mengeluh, dia tiba-tiba merasa ada yang salah dengan Lin Shen hari ini. Niat membunuh yang tajam dan membara tampak di matanya. Energi pembunuh di sekujur badannya melonjak gila-gilaan. Kau akan membunuh seseorang. Ya, siapa? Penatua Zhao. Kau gila? Tetua Zhao berada di tingkat ke-10 alam roh bumi, dan kau baru di tingkat ke-6. Dia terluka parah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Satu orang, satu pohon, satu pertanyaan, satu jawaban. Kutu kupret. Tuntun mencengkeram daun hijau di atas kepalanya, sedikit roboh. Bahkan jika dia terluka parah,
level ke-10 dari alam roh bumi tidak boleh diremehkan. Ada perbedaan 4 level di alam. Jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin mati di tempat. Berhenti bicara omong kosong. Dalam pertempuran ini, dia yang mati atau aku yang mati? Mata Lin Sen dingin. Dia berjalan dalam kegelapan, seakan ingin menyatu dengan malam. Mengandalkan persepsinya yang unggul, dia menghindari para tetua yang berpatroli di sekte tersebut dan datang ke gunung belakang. Saat itu malam yang gelap dan gunung belakang sangat sunyi. Yang dapat saya dengar hanyalah suara hujan. Lin Sen berjalan di dalamnya, menggunakan persepsinya untuk mencari jejak tetua Zhao. Energi spiritual di gunung belakang sangatlah kaya, hampir terkondensasi menjadi substansi, membentuk lapisan energi spiritual yang tebal. Lapisan aura secara efektif dapat menutupi aura kedua sisi. Ini juga alasan mengapa Lin Sen memutuskan untuk datang. Dengan kata lain, jika dia benar-benar dapat membunuh tetua Zhao di tempat, maka tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Ketika dia mencapai kedalaman lembah, Lin Sen tiba-tiba berhenti. Ekspresi garang tampak di alisnya. Di dalam kegelapan, sebuah sosok tinggi dan kurus berdiri di tebing, dengan tatapan mata yang ganas dan penuh pembunuhan. Lin Sen, kamu di sini seperti yang diharapkan. Lengkungan kejam muncul di sudut mulut Penatua Zhao, kamu masih tidak sabar seperti sebelumnya. Mengandalkan sedikit kekuatan ini, kamu ingin masuk dan membunuhku. Haruskah aku memuji keberanianmu? Atau haruskah aku mengatakan bahwa kamu tidak ada harapan? Kamu telah menungguku. Lin Sen tanpa sadar mengepalkan tangannya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah-olah api yang berkobar meletus dari matanya. Itu hanya tipuan kecil. Mata tetua Zhao berangsur-angsur memerah. Kau membunuh keponakanku. Aku ingin seluruh keluargamu membayarnya dengan nyawa mereka. Tanda tanya. Jadi, cideranya juga palsu. Otot Lin Sen berangsur-angsur menegang dan matanya menyipit. Saya harus mengakui bahwa Penatua Zhao cukup licik. Dia tahu bahwa aku mempunyai keinginan yang kuat untuk membunuhnya, jadi dia memasang jebakan seperti itu. Cidera itu nyata, dan rencana jahat terhadapmu juga nyata. Penatua Zhao menyeringai muram. Dia merobek jubahnya, memperlihatkan luka pedang yang mengerikan di dadanya. Kalau saja luka pedang ini sedikit lebih ke atas, tentu akan langsung menembus jantung. Demi berkomplot melawanmu, aku tak ragu melukai diriku sendiri dengan pedang, hanya untuk masuk ke gunung belakang guna memulihkan diri dan memikatmu ke sini. Penatua Zhao hanya melepas kemejanya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, untungnya, kamu tidak mengecewakanku. Pada saat ini, gelombang udara yang mengerikan menyebar keluar dari badannya. Ledakan, ledakan. Di belakangnya, seekor gajah raksasa yang menyala-nyala perlahan berjalan keluar dari awan. Ia tinggi dan memiliki api yang menyala di sekujur badannya, menyebabkan kekosongan bergetar terus-menerus. Penampakannya saja sudah cukup untuk memberi orang rasa penindasan yang kuat. Lin Sen, aku harus mengakui bahwa kamu adalah jenius paling tangguh yang pernah kulihat. Penatua Zhao melangkah maju dan berkata dengan dingin, setelah kamu ditinggalkan, kamu tidak hanya tidak putus asa, tetapi malah kembali menunjukkan bakat kultivasi yang berlebihan. Sungguh mengagumkan. Bahkan, terkadang saya juga sangat ingin tahu tentang apa yang akan kamu capai di masa depan jika kamu dibiarkan berkembang lebih jauh. Sayang sekali hari ini ditakdirkan menjadi akhir dari segalanya. Bangun, saatnya berjuang, Lin Sen berkata pada Tuntun. Tuntun melompat dari bahu Lin Sen, dan badannya tiba-tiba menjulang tinggi, mencapai ketinggian lebih dari 3 meter. Pertempuran ini agak rumit. Tuntun menatap gajah raksasa yang menyala-nyala itu dan mendesah tak berdaya. Betapapun sulitnya situasi ini, kita harus berjuang. Orang tua ini harus dibunuh hari ini. Jika tidak, tidak akan pernah ada perdamaian. Lin Sen mengepalkan tangannya, menyipitkan matanya sedikit, dan niat membunuh yang dahsyat meledak darinya. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang kuat muncul. Meskipun pertempuran ini akan sulit, Lin Sen tidak takut. Mah Tei, badan tetua Zhao terbang ke udara, dengan pedang ajaib tajam di tangannya. Pedang ajaib ini mengeluarkan api yang sangat membara, dan saat menusuk, tampaknya dapat melelehkan orang yang ditusuknya. Pola kulit besi, pola anti-api. Lin Sen mengeluarkan energi spiritual dan mengaktifkan 2 pola spiritual tingkat keempat secara berurutan. Saya melihat cahaya hitam mengalir di lengannya, memancarkan beban seperti baja. Dan di dalam cahaya hitam, ada lapisan cahaya merah,
yang dapat membantu Lin Sen mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh serangan api. Pola spiritual tingkat keempat. Pupil mata tetua Zhao mengecil, tetapi segera dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mensibir. Memangnya kenapa kalau kamu punya ini? Kesenjangan antara kamu dan aku terlalu besar untuk ditutupi oleh kekuatan eksternal. Desir. Melihat pedang ajaib datang, Lin Sen menghindar ke samping. Tangan naga giok. Lin Sen berteriak, mengangkat tangannya dan menggenggam pedang ajaib di tangannya. Berkat ganda tangan naga giok dan pola kulit besi membuat lengan Lin Sen sekuat besi. Memblokir. Telapak tangan Lin Sen bertabrakan langsung dengan pedang ajaib, menimbulkan suara benturan pedang yang tajam. Tetua Zhao memutar tangannya ke belakang, dan semburan api keluar dari pedang ajaib itu, mengguncang pergelangan tangan Lin Sen. Seketika itu juga dia mensibir dan menusuk dada Lin Sen dengan pedang. Pupil mata Lin Sen mengecil. Dalam pertarungan jarak dekat, kecepatan lawan begitu cepat sehingga ia hampir tidak dapat memprediksinya. Hanya bayangannya saja yang dapat dilihat. Lin Sen mengandalkan akal sehatnya untuk melindungi dadanya dengan telapak tangannya. Memblokir. Pedang ajaib itu menusuk telapak tangan Lin Sen lagi. Segera setelah itu, menjadi sulit untuk bergerak maju sama sekali. Tatapan mata tetua Zhao berubah dingin, dia mengepalkan tangannya yang lain, menghantamkannya keras ke gagang pedang, lalu menusukkannya ke depan. Kekuatan pedang ajaib itu melonjak dan menembus langsung telapak tangan Lin Sen. Lin Sen menggertakkan giginya, mengangkat tangannya, dan dengan gelombang kekuatan, dia melemparkan tetua Zhao. Di sisi lain, gajah api sedang bertarung dengan Tuntun. Kedua pola spiritual yang diaktifkan Lin Sen juga bermanfaat bagi Tuntun. Tuntun pun mengerahkan segenap kekuatannya, meraung dan menghantam keras gajah api raksasa itu. Badan yang tingginya 3 meter dianggap tinggi. Namun jika dibandingkan dengan gajah api, ia masih tampak tidak berarti. Meski begitu, setiap tabrakan tetap melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Batu-batu di bawah kakiku pecah berkeping-keping dan garis-garisnya menyebar. Dentuman, dentum, dentum. Tuntun menjadi gila, melambaikan tinjunya liar bagai badai. Namun, jika mengenai gajah api raksasa, dampak yang ditimbulkannya sungguh terbatas. Gajah api raksasa ini adalah binatang mitos tingkat ke-6 dengan kulit dan daging yang tebal. Meskipun Tuntun telah membangkitkan kekuatan garis keturunannya ke tingkat ke-5 dan keseluruhan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, masih sulit untuk menembus pertahanan gajah api karena kesenjangan alamnya yang sangat besar. Ledakan. Setelah Tuntun menghantam dengan keras, ia pun terhempas oleh belalai gajah api itu. Tetapi dia tidak patah semangat dan menyerbu maju lagi sambil berteriak aneh. Tangan naga giok. Ledakan. Tuntun bergerak lincah dan meninju gajah api itu tepat di tengah alisnya. Kekuatan besar meledak dan benar-benar melemparkan gajah api raksasa itu mundur beberapa langkah. Ada harapan. Mata Tuntun berbinar, dan dia menyerang dengan lebih putus asa. Dibandingkan dengan pertarungan antara Tuntun dan gajah api raksasa, di sisi lain, pertarungan antara Lin Sen dan tetua Zhao jelas lebih sengit, dengan hasrat membunuh yang meluap-luap. Pakaian Lin Sen robek dan ada lebih dari selusin luka pedang di badannya. Untungnya, pola kulit besi melindungi seluruh badan saya, jadi lukanya tidak begitu serius. Lin Sen, hari ini aku ingin memberitahumu dengan tindakan nyata bahwa jurang pemisah antara kamu dan aku begitu besar, dan tidak dapat ditutupi oleh hal-hal eksternal. Penatua Zhao tertawa liar sambil mengayunkan pedangnya dengan liar. Setiap pedang disertai dengan api yang kuat, seolah-olah ingin membakar segalanya. Tanda penolak api, menyerap banyak daya tembak untuk Lin Sen, tetapi sensasi terbakar yang hebat masih membuatnya menderita. Kesenjangan antara dirinya dan tingkat ke-10 alam roh bumi memang sangat besar. Sikat. Penatua Zhao menemukan saat yang tepat dan menebas pinggang Lin Sen dengan pedangnya. Pedang itu begitu tajam hingga langsung melukai pinggangnya hingga berdarah. Bahkan pola kulit besi dan badan 10.000 pohon tidak dapat menghalanginya. Lin Sen mempertaruhkan nyawanya, mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkan oleh pedang, menggertakkan giginya dan mendekati tetua Zhao, mengangkat tangannya dan meninju dadanya. Pukulan ini dilakukan dengan menggunakan tangan naga giok. Sasarannya adalah luka penatua Zhao. Serangan kuat itu bagaikan palu yang menghantamnya, menyebabkan badan tetua Zhao gemetar. Niat membunuh yang membara kembali terpancar di matanya. Wah, hari ini aku pasti akan mencabik-cabikmu. Sepertinya dia terluka pareh.
Lin Sen melihat butiran-butiran keringat sebesar kacang menetes dari dahi tetua Zhao. Setelah memastikan luka-luka lawan, Lin Sen tampak bersemangat, pupil matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah, dan niat membunuhnya tumbuh inci demi inci, seperti serigala lapar yang mencium bau darah. Luka sebelumnya justru membangkitkan keganasan di tulang-tulangnya. Setelah menyadari perubahan Lin Sen, Penatua Zhao terkejut. Anak ini menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Guguk tua, Mah Tei. Lin Sen meraung, menendang tanah, dan terbang ke depan. Penatua Zhao jelas tidak menyangka bahwa setelah pertempuran berdarah, Lin Sen masih dapat memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkisnya, mencoba membuang kekuatan itu. Jelas sekali dia meremehkan Lin Sen. Dengan suara keras, tetua Zhao terdorong mundur puluhan langkah, pergelangan tangannya menjadi Mah Tei rasa. Wah, sepertinya aku meremehkan kekuatanmu. Tetua Zhao menggerakkan tangannya, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas, dan dia menerkamnya lagi dengan pedang ajaib di tangannya. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia gagal membunuh Lin Sen kali ini dan membiarkannya melarikan diri, akan menjadi sangat sulit untuk menghadapinya di masa mendatang. Jadi, kita harus memanfaatkan kesempatan ini, apapun yang terjadi. Penatua Zhao mengucapkan mantra dan pedang di tangannya menjadi lebih kuat. Lin Sen meraung dan menyerbu ke depan. Kedua belah pihak bertabrakan puluhan kali secara berurutan. Energi spiritual melonjak dan suara-suara rendah dipancarkan dari waktu ke waktu. Sesaat pedang berkelebat dan api saling bertautan. Setiap serangan pedang dapat menciptakan retakan di kehampaan, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mah Tei, tetua Zhao mensibir dan menikam Lin Sen dengan pedang. Kemudian, dia memanggil seekor gajah api raksasa dan memintanya untuk datang dan menyerang Lin Sen bersama-sama. Energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menghalangi semua rute mundur Lin Sen. Gajah raksasa yang menyala-nyala itu berlari liar sepanjang jalan, dan dilihat dari posturnya, jelas ia akan menginjak-injak Lin Sen hidup-hidup. Monumen pembelah telapak tangan. Mata Lin Sen tenang. Setelah mengerahkan seluruh kemampuan badannya, dia menamparkan dengan telapak tangan secepat kilat. Telapak tangannya tidak diarahkan ke gajah raksasa yang menyala-nyala, tetapi ke pedang tetua Zhao. Lin Sen percaya pada Tuntun, dan dia tidak akan pernah membiarkan gajah api raksasa itu menerjangnya. Ledakan, telapak tangan Lin Sen sekeras besi, dan dia menamparkan pedang itu. Pedang ajaib itu bergetar hebat, dipenuhi gelombang udara yang menakutkan, bergetar hebat, dan terlempar dari tangan dengan bunyi sekejap. Tanah di bawah kaki Penatua Zhao bergetar hebat, kerikil beterbangan di mana-mana. Aliran udara yang dahsyat menyebar, bahkan memecah awan energi spiritual yang tebal. Adapun gajah api raksasa yang tengah menyerbu, badannya langsung terjerat puluhan tanaman merambat, kemudian tanaman merambat itu menarik dengan kuat, menjungkir balikkan badannya yang besar. Dari kejauhan, Tuntun terlihat sedang memegang tanaman rambat di tangannya sambil menyeringai, "Dasar bodoh, lawanmu adalah aku." Gajah api raksasa itu meraung marah dan menyemburkan api dari mulutnya. Engah, api meledak di udara, mendorong Tuntun mundur beberapa langkah. Tuntun juga marah. Dia meludah ke telapak tangannya 2 kali dan terus mengerahkan tenaga dengan tangannya untuk memegang tanaman merambat itu erat-erat. Retakan, tumbuhan merambat itu melilitnya dengan erat, bahkan beberapa durinya menusuk hingga ke daging, mengakibatkan gajah api itu meraung kesakitan berulang kali. Gelombang suara meledak, dan awan di langit tiba-tiba tersebar. Penatua Zhao melirik situasi gajah api raksasa dan matanya berubah dingin. Binatang hantu anak ini memang cukup mumpuni. Saya ingat terakhir kali saya melihatnya, itu hanya pada level 2, tetapi sekarang sudah mencapai level 5. Ditambah lagi rasa sakit yang menusuk dari luka pedang di dadanya membuat wajah tetua Zhao tampak semakin ganas. Pada titik ini, tidak ada waktu yang terbuang. Mah Tei. Penatua Zhao mengeluarkan seluruh energinya dan menyerbu maju bagai kilat. Hanya mengandalkan keterampilan tinjunya, dia tidak lemah sama sekali. Keterampilan bertinjunya sekuat harimau. Lin Sen sudah kelelahan, dan semakin sulit baginya untuk menahan pukulan gila seperti itu. Tak bertahan lama, pembelaannya pun dipatahkan oleh sebuah pukulan. Kemudian, tinju menghujani badannya, menimbulkan gelombang rasa sakit yang hebat. Tangan penangkap naga. Setelah tetua Zhao mendekati badan Lin Sen, dia mencengkeram pergelangan tangannya seperti lintah yang menempel pada tulangnya,
lalu memutarnya dengan keras, mencoba mematahkan pergelangan tangan Lin Sen. Lin Sen merasakan sakit dan matanya berkedip. Dia tidak mundur, melainkan menggunakan telapak pembelah monumen dan menghantamnya dengan keras. Ledakan. Telapak tangan mereka saling bertabrakan dan badan mereka berdua tidak bergerak. Segala sesuatu di dunia membeku dan menjadi sangat sunyi. Segera setelah itu, terdengar suara tulang patah yang jelas. Wajah Lin Sen menjadi pucat. Ternyata batas waktu tanda kulit besi telah berakhir. Dengan kekuatannya yang unik, dia tidak dapat menahan serangan tetua Zhao. Dalam tabrakan ini, tulang metakarpalnya retak. Penatua Zhao memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan punggung tangannya menghantam dada Lin Sen seperti kilat. Engah. Badan Lin Sen bergetar dan dia memuntahkan darah. Penatua Zhao mengambil keuntungan dari kemenangan itu dan mengejar Lin Sen, jelas tidak bermaksud memberinya ruang bernapas. Rahasia Kaisar, meledaklah untukku. Lin Sen meraung marah di dalam hatinya, matanya semerah binatang buas. Tulang-tulangnya yang patah benar-benar ditutupi dengan cahaya hijau dan sembuh dengan cepat. Melihat Penatua Zhao datang untuk membunuhnya, Lin Sen tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Dia melawan dengan putus asa, dan langsung menggunakan telapak tangan pemecah monumen lainnya. Hanya hal sepele, Penatua Zhao tertawa liar, mengangkat tangannya untuk menangkis telapak tangan Lin Sen, dan bergerak mendekat. Tetapi saat berikutnya, dia merasakan sakit di pergelangan tangannya. Rasanya seperti ditusuk oleh sesuatu. Ketika Penatua Zhao menoleh, ada sedikit kengerian di matanya. Salah satu lengan Lin Sen berubah menjadi tanaman merambat di beberapa titik dan menusuk dalam-dalam ke pergelangan tangannya. Teguk, teguk. Tanaman merambat itu terus menyedot esensi dan darah dari badan Penatua Zhao seperti air. Kamu, kungfu jahat macam apa ini? Pupil mata Penatua Zhao berkontraksi dengan keras, badannya gemetar, dan dia merasa tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Lin Sen terengah-engah, ekspresinya ganas. Awalnya, dia memiliki naluri keengganan untuk menyerap esensi dan darah manusia secara langsung, dan merasa bahwa metode itu benar-benar jahat. Namun sekarang tampaknya tidak ada yang namanya jahat atau tidak jahat. Jalan kultivasi penuh dengan bahaya. Anda membunuh orang lain, atau orang lain membunuh Anda. Dari mana datangnya hati dewa yang baik ini? Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah membunuh dengan tegas. Selain itu, jika bukan karena gerakan ini, saya mungkin tidak akan bisa membunuh Lin Yilong sama sekali, dan saya tidak akan sampai sejauh ini. Saya melihat lengan Penatua Zhao mengering dengan cepat. Kemudian, karena tidak puas, tanaman merambat itu langsung merambat ke kepala Penatua Zhao, dan duri-duri tajam menusuk pelipisnya dengan ganas. Ah! Diiringi teriakan, pupil Penatua Zhao membesar. Setelah beberapa napas, Penatua Zhao jatuh ke tanah dengan pop, semua darah dan esensinya telah terkuras. Lin Sen merasa ada energi spiritual yang kuat di badannya, dan dia perlu berlatih keras untuk mencernanya. Dia menarik tangannya, bersandar pada batu, dan bernapas pelan. Matanya berangsur-angsur berubah dari ganas menjadi rasional. Pertempuran ini penuh bahaya. Jika Su Yuwei tidak memberinya dua pola spiritual, dia pasti sudah mati di tangan tetua Zhao sejak lama. Namun, mampu membunuh orang kuat di alam roh bumi tingkat ke-10 dengan tangannya sendiri, tidak diragukan lagi merupakan sebuah pengalaman baginya. Pada saat ini, di tebing tak jauh dari sana, sesosok badan ramping berdiri diam di sana. Su Yuwei sedikit mengernyit. Ada beberapa kali sebelumnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Namun pada akhirnya, saya menahan diri. Dia ingin melihat seberapa kuat batas kemampuan Lin Sen. Tanpa diduga, saya menyaksikan pertempuran serangan balik jadi dengan mata kepala saya sendiri. Ketika Lin Sen berkata ia ingin datang ke gunung belakang untuk membalas dendam, Su Yuwei khawatir kalau ia tidak akan sebanding dengan tetua Zhao. Jadi ia mengikutinya secara diam-diam, berharap dapat menolongnya di saat kritis. Tanpa diduga, setelah mengalami beberapa situasi berbahaya berturut-turut, Lin Sen akhirnya berhasil bertahan. Anak ini sangat kejam. Su Yuwei menarik kembali pandangannya dan menyunggingkan senyum di sudut bibirnya. Jika dia terus berlatih dengan kecepatan ini, dalam kurun waktu 1 tahun, seorang jenius cemerlang lainnya akan muncul di negeri 5 kerajaan dan bersinar terang. Lin Sen yang penuh luka-luka dan terhuyung-huyung keluar dari gunung belakang. Di langit, gerimis hujan masih turun,
mendarat di pakaian anak laki-laki itu, dan mengalir turun bercampur darah. Lin Sen, kita benar-benar membunuh benda tua itu. Tuntun melompat-lompat kegirangan, sangat gembira, itu adalah level ke-10 dari alam roh bumi. Kita baru berada di level ke-6 dari alam roh bumi. Kita benar-benar berhasil melewati 4 level dan menantang yang kuat. Aku sangat hebat. Karena dia terluka parah dan efektivitas tempurnya terpengaruh. Jika dia dalam kondisi prima, kita tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Lin Sen tersenyum. Kali ini benar-benar pertarungan hidup dan mati. Ini adalah pertama kalinya dia dan Tuntun bertarung berdampingan dalam kesulitan besar sejak Tuntun menetas. Kita tidak cukup kuat. Di masa depan, kita harus menjadi lebih kuat. Lin Sen berjalan perlahan kembali ke halaman. Setelah membersihkan noda darah, dia kembali ke kamarnya. Untungnya, Wan Muzhengrong sangat kuat dan setelah sekitar 1 jam, semua luka di badannya sembuh total. Lin Sen tertidur lelap. Setelah pertempuran ini, saya memang sangat lelah. Keesokan harinya, Lin Sen bangun sangat pagi. Dia meregangkan badannya dan mendapati luka-lukanya hampir sembuh. Setelah berganti pakaian baru, Lin Sen berjalan keluar. Halo, kakak senior Lin. Halo, kakak senior Lin. Sepanjang jalan, banyak murid luar menyambut Lin Sen dengan hormat. Semua orang pada awalnya adalah pengikut sekte luar, tetapi setelah kompetisi sekte berakhir, Lin Sen berhasil memasuki sekte dalam dengan peringkat pertama. Sumber daya budidaya yang dinikmatinya setelah itu berada di luar imajinasi orang lain. Beberapa murid luar awalnya merasa iri padanya, tetapi setelah kejadian ini, mereka tidak berani lagi berpikiran liar seperti itu. Kekuatan mereka terlihat oleh semua orang, siapakah yang berani menentang. Lin Sen elegan dan santai. Tidak peduli siapapun yang menyapanya, dia selalu tersenyum dan mengangguk. Aku baru tahu kalau kakak senior Lin orangnya baik banget. Iya, dia malah senyum ke kita. Dia sama sekali tidak sombong. Sayangnya, sebelumnya kita berpikiran terlalu buruk tentangnya. Beberapa murid luar berkumpul dan berbisik. Pada awalnya, Lin Sen memiliki status dan kekuatan yang sama dengan mereka, dan mereka semua dipenuhi dengan ketidakpuasan. Mengapa di antara semua murid luar, Lin Sen adalah orang yang dapat membuat bel berbunyi 5 kali. Oleh karena itu, banyak dari mereka berkumpul di luar halaman Lin Sen dan berteriak. Tetapi ketika Lin Sen bersinar dalam kompetisi sekte dan memasuki sekte dalam, mereka tiba-tiba merasa bahwa dia menjadi tak terjangkau. Dia hanya menanggapi sapaan mereka, yang membuat mereka berpikir dia ramah dan rendah hati. Faktanya, Lin Sen tidak pernah berubah. Yang berubah adalah identitasnya. Dan mentalitas kelompok murid luar ini. Itulah sifat manusia. Lin Sen berjalan keluar dari sekte, dan sebelum pergi, dia tidak lupa mengobrol dengan para murid yang menjaga gunung. Di kota, jalan-jalannya ramai dan penuh orang. Lin Sen berjalan di dalamnya, dan hatinya menjadi damai. Mengingat semua yang terjadi kemarin, Lin Sen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Aku, Lin Sen, hanyalah seorang murid dalam biasa, dan aku tidak meminta banyak hal. Aku hanya ingin berlatih dengan damai, melindungi adikku, dan membunuh semua musuh yang menindasku. Namun, orang-orang terus menindasku dan ingin membunuhku, yang bertentangan dengan kehidupan damai yang kuinginkan. Hanya karena kristal binatang suci, Zhao Peng ingin membunuhku. Setelah membunuh Zhao Peng, tetua Zhao akan membunuhku lagi. Setelah membunuh tetua Zhao, pasti ada yang lain yang menyusul. Yang disebut kekuatan klan selalu patah tulang dan urat. Keluarga Zhao sudah tahu apa yang telah kulakukan. Jika aku tidak bisa melenyapkan keluarga Zhao dalam satu tarikan napas, aku akan selalu hidup dalam ketakutan. Kejahatan keluarga Zhao semuanya terungkap secara terbuka, dan jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Kalau saja keluarga itu tidak punya pengikut sekte dalam dan sesepuh sekte dalam, mereka pasti sudah musnah sejak lama. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Dalam keadaan normal, Lin Sen pasti tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Tetapi kali ini, demi dirinya dan saudara perempuannya, dia memutuskan untuk memusnahkan keluarga Zhao. Gerbang utama keluarga Zhao sangat megah, dengan sepasang pintu besi berukir wajah binatang buas. Di sepanjang jalan, banyak orang yang mempercepat laju kendaraannya ketika melewati gerbang keluarga Zhao, karena takut harus berhenti terlalu lama. Deng, deng, deng.
Lin Sen berjalan maju dan mengetuk pintu. Mencicit. Pintu terbuka, menampakkan wajah yang tidak sabar. Siapa ini? Mengapa kau mengetuk pintu pagi-pagi begini? Kau cari Ma Tei? Benar saja, semua anggota keluarga Zhao sama-sama kejam. Ekspresi Lin Sen tampak tegas, dan dia memikirkan hal ini dalam hatinya. Dia langsung mengancam saya. Apa bedanya dia dengan Zhao Peng dan tetua Zhao? Seperti yang diharapkan, jika Anda bukan dari keluarga yang sama, Anda tidak akan memasuki pintu yang sama. Apakah ini keluarga Zhao? Lin Sen mendorong pintu terbuka dengan ekspresi tenang. Dia sedang membuat konfirmasi akhir. Kau tahu itu keluarga Zhao, tapi kau masih tidak keluar. Sial, siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Pelayan itu tampak sombong dan mengangkat tangannya untuk mencengkeram leher Lin Sen. Jelas saja, ia terbiasa menindas orang lain dan telah kehilangan rasa kagumnya. Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di mata Lin Sen. Jarinya bagaikan pelangi yang menyinari matahari dan kilatan cahaya, lalu dengan suara embusan menusuk kening pelayan itu. Cara yang ditempuh adalah dengan tegas dan kejam, tanpa penundaan. Pembantu itu ditikam sampai mati. Keluarga Zhao telah melakukan banyak kejahatan. Jika dewa tidak membawamu pergi, aku yang akan melakukannya. Lin Sen mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk ke rumah keluarga Zhao. Kecepatannya secepat sambaran petir. Banyak pengikut keluarga Zhao berlarian keluar dari pelataran, dan mereka semua berteriak marah saat melihat kejadian ini. Siapa yang begitu buta hingga mencari kematian dan berani menerobos masuk ke dalam keluarga Zhao kita? Anak ini punya niat membunuh dan dia tidak punya niat baik. Cepat, bunuh dia. Mendengar teriakan marah para murid ini, Lin Sen menyerbu maju seperti binatang buas. Dia bertindak cepat dan tegas. Puci, puci. Setiap pukulan yang dilancarkan dapat mendatangkan hembusan angin yang besar. Bagaimana mungkin murid-murid keluarga Zhao itu sebanding dengan Lin Sen? Dia memukuli mereka sampai mati satu persatu di tempat. Lin Sen dipenuhi dengan niat membunuh dan dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Dia sangat jelas bahwa dia dan saudara perempuannya kalah jumlah. Jika Anda tidak ingin ditemukan oleh musuh Anda harus membunuh mereka terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, membunuh adalah cara terbaik untuk melindungi kamu. Dendam macam apa yang dimiliki keluarga Zhao terhadapmu, hingga kamu begitu kejam hingga ingin memusnahkan seluruh keluarga kami? Seorang pria parubaya bergegas keluar, dan dia hampir pingsan saat melihat pemandangan ini. Terlalu kejam, sungguh tak kenal ampun. Dilihat dari penampilan pria parubaya ini, dia agak mirip dengan Zhao Peng. Menurutku, hubungan itu seharusnya antara ayah dan anak. Awalnya, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao-mu, tetapi Zhao Peng begitu agresif dan kejam sehingga dia bahkan menyerang adikku yang tidak memiliki kultivasi. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Fakta bahwa kamu bisa mengajari kutu kupret seperti Zhao Peng menunjukkan bahwa keluarga Zhao-mu juga bukan keluarga yang baik. Bahkan jika kamu membunuh mereka semua, itu tidak akan adil. Lin Sen berteriak dan bergegas maju. Sebelum lelaki parubaya itu bisa memanggil binatang hantu, tengkoraknya dihancurkan oleh telapak tangan pemecah monumen. Setelah terbunuh di sepanjang jalan, tidak satu pun dari sekitar 20 orang dalam keluarga Zhao yang selamat. Darah berceceran di halaman, dan udara dipenuhi bau amis samar. Biarkan aku memberimu nasihat. Jika kau terlalu banyak berbuat jahat, kau akan binasa. Lin Sen mengatakan ini dengan ekspresi dingin dan berbalik. Bersambung.